Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyelenggarakan meeting atau rapat di Google Meet. Google Meet merupakan platform untuk layanan video conference yang disediakan oleh Google. Dan Google Meet hampir sama dengan Zoom, serupa dan banyak diminati karena penggunanya yang relatif mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Yang pertama kita search di Google Chrome Meet, kemudian kita dapat menekan new meeting apabila ingin menyelenggarakan meet baru, lalu kita pilih start an instant meeting, kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya room meet sudah berhasil dibuat. Untuk fitur-fiturnya ada di bawah, ada mikrofon yang bisa diaktifkan dan nonaktifkan, ada kamera yang juga bisa diaktifkan dan dinonaktifkan, ada caption, kemudian ada reaction untuk mereact apa yang ada di Google Meet. Kemudian ada share screen, ini misalkan seperti ini untuk menampilkan share screen. Ini untuk menampilkan keseluruhan layar, kita tekan button share. Apabila sudah tidak digunakan, kita dapat menekan stop presenting. Kemudian ada fitur raise hand yang berguna apabila ada yang ingin bertanya agar dinotis oleh pemateri atau penyelenggara. Kemudian ini untuk pengaturan lainnya. Untuk menambahkan orang lain di Meet kita dapat menekan meeting styles. Kemudian kita dapat mengcopy kodenya. Kemudian kita copy, kita coba join dengan akun yang lain. Kita masukkan kodenya. Kita tekan copy. Kemudian kita siap bergabung, minta bergabung. Kemudian kita kembali ke Meet. Nah, muncul pemberitahuan bahwa ada seseorang yang request untuk join, kita dapat melihat, kemudian dapat kita setujui. Nah, kita berhasil menambahkan orang di room meet kita. Seperti ini tampilannya. Lalu terdapat juga fitur pesan pada video yang dapat dilihat oleh semua orang dan semua orang bisa mengirimkan pesan. Seperti ini misalkan. Lalu jika ingin menyelesaikan meet, kita dapat menekan button merah ini yang with call. Kemudian muncul pop-up pilihan diselesaikan untuk diri sendiri atau menyelesaikan meet untuk semua orang. Jika untuk semua orang, maka dapat ditekan end the call for everyone. Lalu kita tekan button return to home screen dan kita kembali ke tampilan awal dari Google Meet. Dan itulah tadi cara singkat menggunakan layanan video conference Google Meet. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Gmail. Lalu saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Gmail. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirimkan pesan lewat Gmail. Yang pertama, pastinya kita masuk ke dalam Google dulu. Kita sudah masuk, lalu search aja atau cari saja Gmail. Pada hasil pencarian, yang paling atas sendiri, kita klik email atau Gmail. Dan tampilan seperti ini, tampilannya yaitu tampilan Gmailnya. Lalu kita pindah ke bagian sisi kiri, di mana di sini ada 3 fitur utama dari Gmail. Yang pertama yaitu mail yang berisikan pesan-pesan yang masuk ke akun Gmail kita dari akun Gmailnya orang lain yang mengirimkan pesan ke kita. Lalu ada lagi yang kedua chat, di mana di sini kita bisa melakukan chatting atau chat mengirimkan pesan lewat Gmail juga. Yang terakhir yaitu Meet. Di sini kita bisa melakukan Meet atau Gmeet melalui Gmail di sini. Nah, kita pindah lagi ke fitur mail, fitur utamanya. Karena kita akan melakukan atau mengirimkan suatu pesan, maka kita langsung pilih saja Compose. Setelah kita klik, muncullah pop-up di sebelah kanan, yaitu New Message yang berisikan di bawahnya yaitu To, Subject, dan kolom pengisian deskripsi. Kita kembali ke To. Di sini To itu kita isikan akun Gmail dari teman kita yang ingin kita berikan pesan atau sampaikan pesan. Saya langsung praktekkan saja. Nah, di sini sudah bisa muncul akun dari teman kita yang ingin kita berikan pesan. Lalu subjeknya saya isikan Nah, di sini saya sudah menyiapkan
yaitu caption untuk poster dari mie ayam ubi. Saya taruh di kolom deskripsi. Nah, sudah muncul, sudah terisi. Lalu kita pindah ke bawah. Di sini ada send dan ada more send option, yaitu dengan tanda panah ke bawah. Lalu di sampingnya di sini ada beberapa fitur di mana itu gunanya untuk pengformatan dari pesan kita atau pesan Gmail kita. Di sini saya akan mencontohkan satu fitur, itu di mana fitur ini bisa untuk mengirimkan file, foto, dan lain sebagainya. Saya contohkan langsung, saya ingin mengirimkan foto. Saya pilih foto ini, kita tunggu prosesnya. Prosesnya sudah selesai. Nah, langsung kita send. Tapi jika teman-teman masih merencanakan mengirimkan pesannya itu dari ada beberapa waktu dan kapan, kita pilih yang more send option yang tanda panah ke bawah. Di sini isinya ada schedule send, yaitu jadwal pengiriman. Ini ada tomorrow morning, this afternoon, on Monday morning, yang dimana artinya kita jadwalkan pengiriman misalnya itu pada kapan, jam berapa, seperti itu. Karena saya ingin mengirimkan pesan secara langsung, maka saya akan pilih send. Kita tekan saja send. Sudah ada notifikasi message sent, yaitu pesan terkirim. Kita bisa melihat pesan terkirimnya, yaitu klik saja view message. Nah, di sini kita masuk pada bagian pesan yang sudah kita kirimkan tadi, tandanya pesan kita sudah terkirim kepada tadi akun yang saya masukkan ke dalam form pengisian akun. Untuk selanjutnya adalah cara menggunakan Google Drive. Google Drive sendiri adalah alat penyimpanan awan yang memungkinkan kita menyimpan file, berbagi, dan mengaksesnya dari perangkat apapun secara gratis sebesar 15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu. Mari kita mulai untuk langkah-langkah dan cara menggunakan Google Drive. Yang pertama, kita bisa mengetikkan Google Drive pada Chrome. Nah, di sini kita bisa memilih Google Drive Sign. Pastikan kalian sudah memiliki akun email. Di sini kita bisa menekan New dan New Folder untuk membuat folder baru. Lalu kita beri nama untuk foldernya. Lalu kita tekan Create. Di sini untuk foldernya sudah terbuat. Kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Di sini kita klik New lagi. Untuk di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada New Folder. Di sini kita bisa mengunggah folder dari perangkat komputer kita ke dalam Google Drive jika kita memilih New Folder. Untuk file upload, kita bisa mengunggah file dari perangkat komputer kita ke dalam Google Drive. Untuk Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form, kita bisa mengunggah untuk dokumen-dokumen tersebut ke dalam Google Drive juga. Di sini saya akan memilih file upload karena saya ingin mengupload file. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terunggah. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan link URL ini ke teman saya dan bagaimana caranya. Kita di sini bisa mengklik button share. Nah, di sini kita bisa mengatur aksesnya. Jika kita sudah mengundang teman, kita tinggal mengganti untuk role-nya. Di sini ada viewer, commenter, dan editor. Di sini kita juga bisa menambahkan orang lain. Ini saya akan menambahkan teman saya. Lalu saya akan mengklik send. Di sini untuk permintaannya sudah terkirim. Lalu bagaimana cara kita mendownload file yang sudah kita upload? Nah, di sini ada tombol download ini, kita klik. Dan maka file sudah terdownload. Nah, ini sudah terdownload. Baik, untuk selanjutnya adalah
tutorial atau langkah-langkah menggunakan Google Sheet. Google Sheet adalah salah satu platform collaboration yang disediakan oleh Google. Untuk Google Sheet sendiri, fiturnya kurang lebih hampir sama dengan Microsoft Excel. Kita search Sheets di Chrome, kemudian kita pilih Google Sheets Sync In. Nah, kita sudah berhasil masuk di sini menggunakan akun dari Poliji. Untuk tampilan awalnya seperti ini, hampir sama dengan Microsoft Excel. Ada File, Edit, View, Insert, Format, Data, Tools, Extension, dan Help. Yang membedakan dengan Microsoft Excel, Google Sheet ini sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Misalkan kita ingin mengubah judulnya, ini kalau kita dapat untuk menggunakan collaboration, kita dapat menekan share atau tanda titik duanya di bawah ini, share. Kemudian untuk aksesnya kita dapat mengatur di sini untuk general access, misalkan orang-orang diberi wewenang atau role sebagai editor atau komentar atau hanya sebagai viewer saja. Untuk aksesnya kita bisa mengubah yang awalnya dari Politeknik Negeri Jember, kita bisa men-set untuk semua orang, dan kita berikan akses semua orang untuk sebagai editor. Kemudian kita dapat mengcopy linknya dan kita menekan down. Misalkan kita ingin membuat nilai literasi digital, dan kita cek ya ini apakah sudah tersimpan secara otomatis. Kita tunggu, oh ternyata sudah berhasil disimpan. Ini tutorial Sheets, dokumennya sudah berhasil disimpan. Lalu kita coba buka dengan akun Google yang lain, karena tadi sudah kita setting aksesnya untuk semua orang sebagai editor. Kita buka dengan akun yang lain, kita tadi sudah kopikan linknya, kita paste, kemudian kita klik ya, dan di sini sama, coba kita tambahkan, misalkan seperti ini ya, kita sudah disimpan ke Drive secara otomatis. Kemudian kita kembali ke akun yang semua, kita buka lagi filenya ya, dan di sini sudah ditambahkan yang baru tadi, yang dari akun yang satunya, dan di sini terlihat bahwa ada orang lain yang ikut join atau berkolaborasi menggunakan Google Sheet ini. Dan di sini ada riwayatnya untuk melihat aktivitas terbaru, siapa saja yang menambahkan data atau mengedit file dapat dilihat dari sini. Dan tentunya dengan menggunakan Google Sheet ini akan memudahkan kolaborasi dalam pengerjaan suatu dokumen, dan tidak perlu ribet-ribet karena sudah terkoneksi dengan Google Drive dan otomatis tersimpan di sana. Dan ini akan memangkas waktu penggunaannya, kurang lebih seperti itu. Di video ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang Google Docs, salah satu tools kolaborasi online yang bisa kita manfaatkan untuk kerja kelompok, bikin laporan bareng, atau ngerjain tugas kuliah secara bersama-sama. Pertama-tama kita buka browser lalu kunjungi situs docs.google.com. Jangan lupa login pakai akun Google kita. Setelah itu klik tombol dokumen kosong atau blank untuk buat dokumen baru. Nah, tampilannya mirip banget kayak Microsoft Word, jadi gampang banget buat dipahami. Lalu kalau mau kerja bareng teman, tinggal klik tombol share di pojok kanan atas. Saya lewati dulu, saya tambahkan email saya yang satunya. Lalu ini bisa diatur sebagai pelihat, komentar, atau editor. Saya beri akses sebagai editor. Lalu saya klik kirim. Lalu di Google Docs juga ada fitur komentar. Jadi kalau kita mau ngasih masukan, tinggal blok teksnya seperti ini. Nah, ini ada tambahkan komentar. Terus kita klik saran. Dan klik komentar. Enaknya lagi, semua yang kita kerjain di Google Docs ini langsung tersimpan otomatis di Google Drive. Jadi nggak usah panik kalau tiba-tiba koneksi putus atau laptop mati. Kita juga bisa lihat versi-versi sebelumnya dari dokumen lewat file ini. Lalu history versi. Lihat history versi. Ini. Saya akan membuat tutorial cara membuat Google Slide dengan mudah. Jadi Google Slide itu mirip seperti PowerPoint tetapi online.
Pertama kita ketik Google Slide. Dan kita pilih yang paling atas, lalu kita bisa login menggunakan akun Google kita. Kalau sudah, klik tambah untuk membuat presentasi baru, atau kita bisa memilih template yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Di atas ada menu file, edit, dan lain-lain. Di sebelah kiri, itu daftar semua slide kita, dan di tengah, ini tempat edit dan list isi presentasinya. Jika ingin menambah slide baru, klik kanan, lalu tambah slide baru. Untuk nulis, kita tinggal klik di dalam kotak teks dan mulai mengetik. Biar slide terlihat bagus, kita bisa memilih tema yang sudah disediakan di sebelah kanan dan otomatis akan berubah. Nah, setelah selesai, file akan otomatis tersimpan di Google Drive, jadi kita nggak perlu takut hilang. Jika ingin membagikan kepada teman, kita klik bagikan, lalu kita bisa mengatur siapa saja yang memiliki link, dan bisa mengatur untuk editor, dan bisa membagikan link ke teman-teman kita.